Pernahkah kalian bertanya, kenapa presiden bisa diberhentikan melalui mekanisme impeachment, tapi DPR tidak bisa dibubarkan sama sekali? Padahal, kalau kita lihat survei opini publik, DPR sering disebut sebagai salah satu lembaga negara yang tingkat kepercayaannya paling rendah. Banyak kasus korupsi melibatkan anggota DPR. Bahkan pernah ada survei yang menyebut bahwa DPR adalah lembaga paling korup di Indonesia. Nah, pertanyaan besar pun muncul. Kenapa kalau kinerja DPR buruk, rakyat tidak punya mekanisme untuk membubarkannya? Apakah DPR itu benar-benar kebal hukum? Atau sebenarnya ada alasan historis, politis, dan hukum yang membuat DPR dirancang sedemikian kuat? Mari kita bahas secara tuntas, dari sejarah awal pembentukan DPR, dasar hukumnya, kontroversi yang ada, sampai prediksi masa depan. Dan kita akan mengupasnya secara panjang, mendalam, supaya kita semua bisa memahami mengapa DPR tidak bisa dibubarkan. Masa kolonial, Volksraad sebagai cikal bakal DPR. Sebelum Indonesia merdeka, Belanda membentuk lembaga perwakilan bernama Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun ke-1918. Volksraad waktu itu tidak benar-benar berkuasa. Ia hanya sebagai dewan penasehat yang bisa memberikan saran. Tapi keputusan tetap di tangan Gubernur Jenderal Belanda, terdiri dari orang Belanda, Eropa lainnya, serta perwakilan bumi putra pribumi. Tapi jumlah pribumi sangat sedikit. Banyak tokoh Indonesia yang menganggap Volksraad hanya hiasan demokrasi Belanda, semacam memberi kesan bahwa rakyat dilibatkan. Padahal tidak. Dari sinilah muncul benih-benih kesadaran nasional bahwa Indonesia kelak harus punya lembaga perwakilan yang benar-benar mandiri, mewakili rakyat, dan tidak bisa dipermainkan pemerintah kolonial. Proklamasi 1945, lahirnya BPUPKI dan PPKI. Menjelang kemerdekaan, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tahun ke-1945, BPUPKI membahas dasar negara, termasuk struktur ketatanegaraan. Dalam sidang, Supomo dan Soekarno menekankan perlunya lembaga perwakilan sebagai bagian dari negara demokratis. Setelah itu, lahirlah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, disebutkan ada DPR sebagai lembaga legislatif. Tapi waktu awal kemerdekaan, DPR belum langsung berfungsi sebagaimana sekarang. Saat itu, kekuasaan lebih banyak dipegang oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sedangkan DPR adalah bagian yang menjalankan fungsi legislatif di bawahnya. Artinya, sejak awal kemerdekaan, Indonesia sudah sadar bahwa lembaga perwakilan adalah pilar demokrasi yang tidak boleh sembarangan dibubarkan. Masa Revolusi 1945 sampai 1949. Perjalanan penuh konflik. Di masa revolusi, DPR mengalami perjalanan yang berliku. 1945 sampai 1949, Indonesia masih berperang, mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda. Karena situasi darurat, sistem pemerintahan sering berubah. Pernah ada KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang berfungsi sebagai semacam parlemen sementara, menggantikan DPR. Dari sini bisa dilihat bahwa sejak awal, lembaga perwakilan rakyat dianggap simbol legitimasi rakyat. Bahkan di tengah perang, Indonesia tetap merasa perlu ada lembaga semacam parlemen. Era Konstitusi RIS 1949 sampai 1950. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, Indonesia sempat berubah menjadi negara federal bernama Republik Indonesia Serikat RIS. Dalam sistem RIS, ada Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti model parlemen di negara federal. Tapi sistem ini tidak bertahan lama karena banyak rakyat menolak bentuk negara federal yang dianggap warisan Belanda. Lembaga perwakilan tetap dipertahankan, tapi dengan sistem berbeda. Demokrasi Parlementer 1950 sampai 1959. Tahun 1950,
Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Undang-Undang Dasar sementara ke 1950. Pada periode ini, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer (DPR), jadi sangat kuat. Pemerintah kabinet bisa dijatuhkan hanya dengan mosi tidak percaya dari DPR. Dampaknya, kabinet sering jatuh bangun rata-rata hanya berumur 1-2 tahun. Inilah salah satu pelajaran besar sejarah. Kalau DPR terlalu kuat, pemerintahan bisa tidak stabil. Makanya, ketika Soekarno kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, pada 1959, lewat dekret presiden, desain sistemnya dibuat agar DPR kuat, tapi tidak bisa menjatuhkan presiden. Pada masa Soekarno, terutama setelah dekret 5 Juli tahun 1959, situasi berubah drastis. Soekarno membentuk DPR gotong royong (DPR GR). Anggota DPR ditunjuk, bukan dipilih lewat pemilu. DPR saat itu lebih sebagai stempel politik presiden. Dari pengalaman ini, muncul kesadaran DPR yang ditunjuk presiden bisa menjadi boneka pemerintah. Maka, setelah era Orde Lama berakhir, sistem dipulihkan agar DPR dipilih rakyat. Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa Soeharto, DPR tetap ada, dipilih lewat pemilu, tapi pemilu selalu didesain agar Golkar menang mutlak. DPR ada secara formal, tapi fungsinya terbatas. Kritik besar, DPR hanya menjadi stempel kebijakan pemerintah Orde Baru. Namun, meskipun dikontrol, Soeharto tidak pernah banner-banner membubarkan DPR. Kenapa? Karena DPR dianggap penting untuk memberikan legitimasi demokratis di mata rakyat maupun dunia internasional. Setelah Soeharto jatuh, sistem ketatanegaraan Indonesia direformasi besar-besaran. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen 1999 sampai 2002. DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif utama. Presiden tidak punya kewenangan untuk membubarkan DPR. Semua anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Inilah titik penting, DPR dijadikan lembaga yang sangat kuat dan tidak bisa dibubarkan. Karena pengalaman sejarah menunjukkan bahwa DPR yang lemah atau bisa diatur pemerintah, berujung pada otoritarianisme. Sekarang kita akan membahas dasar hukum DPR di Indonesia. Kalau kita bicara soal kekuatan DPR, maka jawabannya ada pada Undang-Undang Dasar ke-1945. Konstitusi adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia, dan semua lembaga negara memperoleh legitimasinya dari sana. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa DPR dibentuk melalui pemilihan umum. Artinya, DPR bukan lembaga yang ditunjuk, tetapi hasil langsung dari suara rakyat. Hal ini memberi legitimasi politik yang sangat kuat. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan DPR kekuasaan membentuk undang-undang. Bahkan, Presiden hanya bisa mengajukan rancangan undang-undang RUU. Tapi yang punya kuasa utama mengesahkan adalah DPR bersama Presiden. Jadi, secara fungsi legislatif, DPR adalah pemegang kekuasaan utama. Pasal 20 bukaan diafragma Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan fungsi DPR, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi inilah yang membuat DPR menjadi salah satu lembaga paling penting dalam sistem demokrasi kita. Tidak ada pasal tentang pembubaran DPR. Kalau kita cari di Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada satupun pasal yang menyebut mekanisme pembubaran DPR. Presiden bisa diberhentikan melalui sidang MPR. Hakim MK bisa diberhentikan jika melanggar kode etik. Bahkan kepala daerah bisa diberhentikan oleh Presiden. Tapi DPR tidak punya mekanisme serupa. Artinya, konstitusi secara sengaja membuat DPR tidak bisa dibubarkan. Mengapa begitu? Ini berkaitan dengan sejarah politik Indonesia yang penuh trauma otoritarianisme. Dulu, Presiden terutama di era Orde Lama dan Orde Baru punya kekuasaan sangat besar
bahkan bisa mengendalikan parlemen. Maka setelah reformasi 1998, pembuat konstitusi berusaha membuat sistem yang lebih seimbang dengan cara memperkuat DPR. Hubungan DPR dengan lembaga lain. Presiden tidak bisa membubarkan DPR. Tidak ada kewenangan itu. Kalau presiden berusaha melakukannya, itu justru bisa dianggap kudeta. MPR memang lembaga tertinggi pada masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tapi setelah amandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi. MPR sekarang hanya gabungan DPR dan DPD, sehingga tidak ada posisi atasan DPR. MK, Mahkamah Konstitusi, punya wewenang menguji undang-undang, tapi tidak punya wewenang untuk membubarkan DPR. Mahkamah Agung juga hanya mengadili perkara kasasi dan perdata atau pidana, tidak punya yurisdiksi politik. Dengan begitu, DPR menjadi lembaga yang secara hukum independen dan tidak bisa diganggu oleh lembaga manapun. Konsep separation of powers ini penting. Konstitusi Indonesia setelah reformasi menganut prinsip pemisahan kekuasaan atau checks and balances. Presiden memegang kekuasaan eksekutif, DPR memegang kekuasaan legislatif, dan MK memegang kekuasaan yudikatif. Kalau DPR bisa dibubarkan presiden, maka keseimbangan kekuasaan akan hilang. Presiden bisa seenaknya menguasai politik dengan cara menyingkirkan oposisi di parlemen. Maka, supaya demokrasi stabil, DPR dibuat permanen selama periode 5 tahun. Dampak kekuatan hukum ini. Kekuatan hukum DPR punya sisi positif dan negatif. Positif, menjaga stabilitas politik. Bayangkan kalau setiap kali ada konflik politik, presiden bisa bubarkan DPR. Negara bisa kacau, demokrasi tidak stabil, dan rakyat kehilangan representasi. Negatif, kalau DPR kinerjanya buruk, atau anggotanya banyak yang terjerat korupsi, rakyat tidak bisa langsung membubarkan DPR. Satu-satunya cara adalah menunggu pemilu berikutnya. Jadi, dari sisi hukum, jelas sekali DPR didesain agar tidak bisa dibubarkan, demi menjaga keseimbangan kekuasaan antara presiden dan legislatif. Sekarang mari kita masuk ke inti dari persoalan. Kenapa DPR di Indonesia tidak bisa dibubarkan sama sekali? Ada beberapa argumen penting yang menjelaskan hal ini. Mari kita bahas satu persatu dengan mendalam. Pertama, filosofi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam teori demokrasi modern, parlemen adalah representasi rakyat. Kalau presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, DPR juga dipilih melalui pemilu. Jadi, membubarkan DPR sama saja dengan membubarkan mandat rakyat. Pembubaran parlemen sering dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi, karena menghilangkan wakil rakyat yang sudah dipilih. Karena itu, Konstitusi Indonesia sejak awal menekankan bahwa DPR adalah simbol kedaulatan rakyat. Itulah sebabnya di Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, mekanisme pembubaran DPR tidak ada sama sekali. Contoh, sejarah. Di masa demokrasi terpimpin, Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena DPR menolak RAPBN. Hal ini dianggap sebagai bentuk otoritarianisme dan akhirnya menimbulkan krisis politik. Dari pengalaman itu, para perumus Undang-Undang Dasar hasil amandemen ingin memastikan hal seperti itu tidak terulang. Indonesia punya pengalaman pahit dengan pembubaran lembaga legislatif. Tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena tidak sejalan dengan kebijakannya. DPR diganti dengan DPRG gotong royong yang anggotanya ditunjuk, bukan dipilih rakyat. Hasilnya, demokrasi mati dan sistem politik berubah jadi otoriter. Dari pengalaman itu, masyarakat Indonesia punya trauma politik. Kalau DPR bisa dibubarkan, maka kekuasaan presiden akan terlalu besar, berpotensi kembali ke otoritarianisme. Karena itu, sistem pasca reformasi dirancang agar DPR tidak bisa dibubarkan dalam kondisi apapun, demi menjaga stabilitas demokrasi. Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Secara konstitusional, pasca amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, tidak ada satu pasal pun
yang membuka peluang pembubaran DPR. Mekanisme pemberhentian presiden ada impeachment, tapi untuk DPR tidak ada. Artinya, pembuat undang-undang dasar dengan sengaja menutup peluang itu. Ini bukan kebetulan, melainkan keputusan politik sadar untuk mengunci stabilitas. Bahkan MPR, yang dulunya bisa mengangkat dan memberhentikan presiden, kini tidak bisa membubarkan DPR. Mengapa sebagian orang ingin DPR bisa dibubarkan? Meskipun secara konstitusi DPR tidak bisa dibubarkan, kenyataannya ada banyak suara di masyarakat yang menginginkan sebaliknya. Ada beberapa alasan yang sering muncul dalam diskusi publik. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, DPR dianggap sebagai lembaga dengan citra buruk. Survei dari berbagai lembaga riset sering menempatkan DPR sebagai salah satu lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik terendah. Banyak orang menilai DPR lebih sibuk dengan politik kekuasaan daripada memperjuangkan kepentingan rakyat. Skandal korupsi, jual beli suara, hingga kasus gratifikasi yang melibatkan anggota DPR menambah citra buruk ini. Akibatnya, muncul pertanyaan, kalau presiden bisa dimakzulkan, kalau melanggar, kenapa DPR yang jelas-jelas banyak anggotanya terlibat masalah, justru tidak bisa dibubarkan? Demokrasi seharusnya menuntut pertanggungjawaban wakil rakyat. Kalau DPR tidak bisa dibubarkan, maka rakyat kehilangan mekanisme untuk menghukum DPR sebagai lembaga. Orang sering merasa bahwa DPR jadi kebal politik, seolah-olah rakyat hanya bisa menunggu 5 tahun sekali untuk menghukum lewat pemilu. Bagi sebagian masyarakat, itu tidak cukup. Mereka ingin ada mekanisme rem darurat kalau DPR sudah dianggap tidak lagi bekerja untuk rakyat. Korupsi dan moralitas anggota DPR. Banyak kasus korupsi besar yang melibatkan anggota DPR, bahkan di tingkat pimpinan, misalnya kasus EKTP, kasus suap proyek infrastruktur, hingga kasus-kasus suap pengawasan. Semua itu membuat masyarakat bertanya, kalau DPR sudah terjebak dalam praktik busuk, kenapa tetap dipertahankan sampai 5 tahun penuh? Dari perspektif moral, sebagian orang merasa DPR yang seperti ini lebih pantas dibubarkan daripada dibiarkan menjabat sampai habis masa periode. Rasa ketidakadilan politik, presiden bisa dijatuhkan melalui mekanisme impeachment, tapi DPR tidak bisa dibubarkan. Meskipun ada survei yang menunjukkan tingkat ketidakpercayaan publik terhadap DPR sangat tinggi. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan. Kenapa presiden bisa diturunkan kalau salah, tapi DPR seolah-olah kebal? Logikanya, kalau demokrasi mengutamakan kesetaraan, maka seharusnya ada mekanisme yang setara antara presiden dan DPR. DPR adalah rumah rakyat, tapi kenyataannya seringkali aspirasi rakyat tidak benar-benar disuarakan. Banyak keputusan DPR yang dianggap lebih menguntungkan elit politik dan pemilik modal daripada rakyat biasa. Akhirnya, muncul tuntutan bahwa kalau DPR tidak lagi merepresentasikan rakyat, maka lebih baik dibubarkan dan diganti lewat pemilu baru. Kalau kita lihat kondisi sekarang, DPR sering dianggap sebagai lembaga dengan citra buruk. Tapi, bagaimana dengan masa depannya? Apakah DPR bisa berubah menjadi lebih baik? Atau justru tetap terjebak dengan masalah yang sama? Ada beberapa kemungkinan skenario yang bisa terjadi di masa depan. 1. Reformasi internal DPR. Jika tekanan publik semakin besar, DPR mau tidak mau harus berbenah. Mungkin akan ada aturan baru tentang kode etik, transparansi, dan keterbukaan data anggota DPR. Misalnya, sidang-sidang DPR lebih mudah diakses publik, daftar hadir dan kehadiran anggota lebih transparan, atau hukuman lebih keras untuk yang bolos sidang. Kedua, perdebatan tentang reformasi sistem DPR. Isu reformasi DPR sudah lama jadi bahan diskusi. Ada beberapa gagasan besar yang sering muncul dalam perdebatan publik maupun akademik. Pertama, gagasan recall oleh rakyat. Ada yang mengusulkan agar rakyat punya hak untuk mencabut mandat anggota DPR sebelum masa jabatannya habis. Mekanisme ini ada di beberapa negara, dikenal dengan istilah recall election. Jadi, kalau kinerja seorang anggota DPR dianggap sangat buruk, rakyat di daerah pemilihannya bisa mengajukan petisi untuk memberhentikan dia. Kedua,
Gagasan membatasi kekuasaan DPR. Ada juga yang berpendapat kekuasaan DPR harus dikurangi agar tidak terlalu dominan. Misalnya, pembatasan hak angket dan interpelasi, atau aturan yang lebih ketat soal pengawasan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Ketiga, gagasan transparansi dan digitalisasi. Beberapa akademisi dan aktivis mendorong agar seluruh proses legislasi DPR bisa dipantau online secara real-time. Kesimpulannya, apakah DPR memang tidak bisa dibubarkan? Kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan tadi, jawabannya jelas. Ya, DPR memang tidak bisa dibubarkan secara hukum dan konstitusi. Hal ini memang dirancang sejak awal, terutama setelah pengalaman pahit masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru, ketika DPR bisa dibubarkan begitu saja oleh Presiden. Tapi, meskipun tidak bisa dibubarkan, bukan berarti DPR tidak bisa dikritik, tidak bisa ditekan, atau tidak bisa direformasi. Kuncinya ada pada kesadaran rakyat dan tekanan publik. Selama rakyat masih peduli, bersuara, dan menuntut transparansi, maka DPR akan terus terpaksa berbenah. Sebaliknya, kalau rakyat diam dan apatis, maka DPR akan terus nyaman dengan posisinya sekarang. Jadi, pertanyaan akhirnya bukan lagi kenapa DPR tidak bisa dibubarkan, tetapi justru bagaimana caranya kita memastikan DPR yang tidak bisa dibubarkan itu tetap benar-benar bekerja untuk rakyat. Selama rakyat masih peduli, bersuara, dan menuntut transparansi, maka DPR akan terus terpaksa berbenah. Sebaliknya, kalau rakyat diam dan apatis, maka DPR akan terus nyaman dengan posisinya sekarang. Pada akhirnya, DPR adalah representasi kita semua. Kalau DPR buruk, itu juga cerminan dari kualitas demokrasi kita. Mungkin kita tidak bisa membubarkan DPR, tapi kita selalu bisa memperbaikinya dengan memilih lebih cerdas, dengan mengawasi lebih ketat, dan dengan terus bersuara. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebaiknya ada mekanisme untuk membubarkan DPR? Atau cukup dengan reformasi internal saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan menarik lainnya.